Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah yang saya bawakan pada kesempatan ini yaitu keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui khutbah Jumat ini beberapa hadis yang saya kutip dari berbagai kitab. Al-Quran menyampaikan kepada kita di surah Al-Sab ayat 56. Di situ keistimewaan Rasulullah adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu beliau adalah imamul muttaqin, penghulunya bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kehebatannya Rasulullah di muka bumi ini? Pertama, satu hadis dari Darul Qutni menjelaskan bahwa Rasulullah di Madinah pernah menangis terisak-isak. Dalam tangisannya itu berkumpullah beberapa sahabat mendekati Rasulullah sambil bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa menangis? Apakah ada persoalan yang dihadapi sehingga berat sekali rasanya, rasa sedih Anda kedengaran dari segi suara tangisnya?" Rasulullah mengatakan, "Saya menangis bukan karena ada persoalan, tapi Rasulullah mengatakan, inni limistaqa ila akhwani. Saya menangis karena saya rindukan saudara saya, ila akhwani. Saya rindukan saudara saya." Pada saat itu Umar ibnu Khattab berkata, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna akhwanaka? Bukankah aku ini adalah saudaramu?" Rasulullah mengatakan, "Qala la antum ashabi." Rasulullah mengatakan, "Bukan, engkau cuma sahabatku. Antum ashabi, kamu cuma sahabatku. Ila ikhwani qaumu amanu bi walam yarawni." Itulah saudaraku, kata Rasulullah. Saudaraku itu akan ada satu kaum nanti di akhir zaman. Ya, dia beriman kepadaku, amanu bih, dia beriman kepadaku, tapi walam yarawni, tidak pernah melihat aku. Tidak pernah melihat wajah saya. Dikaji hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah rindu sekali kepada negara yang terjauh dari Arab Saudi. Negara yang mayoritas Islam yang dirindukan Rasulullah adalah Indonesia. Karena itu yang terjauh dari peta negara mayoritas Muslim yang terjauh dari Saudi Arabia. Bayangkan saja kalau orang naik pesawat 9 sampai 10 jam di udara. Kalau melewati kapal laut 3 bulan. Bahkan negara yang tinggi sekali biaya perjalanan hajinya itu adalah Indonesia. Di Malaysia murah, Brunei murah. Karena kenapa tidak sebanding jauh dengan orang-orang yang ada di Indonesia? Masya Allah, luar biasa. Umatku itu, saudaraku itu, kata Rasulullah, saya rindukan kalau di bulan Mauludku itu dia rame-rame membawa telur, membawa perhiasan, membawa maleh dan lain sebagainya, karena dia cinta kepada aku, karena beliau adalah saudara-saudaraku, bukan sahabatku. Bahkan negara yang paling banyak selawat terhadap Nabi Muhammad itu adalah Indonesia. Ada 20 jenis selawat. Ada salawat Jibriliyah, ada salawat Muhammadiyin, ada salawat Burda, ada salawat Nariyah. Banyak sekali salawat-salawat yang dikumandangkan oleh pencinta
saudara-saudara Rasulullah SAW. Itulah kita. Jadi kita bersyukur ini pada hari kiamat nanti, pada saat Rasulullah mendatangi kita, menemui kita, beliau tidak panggil hai sahabatku, tapi beliau memanggil ya ikhwani, hai saudaraku, berdekatlah di sini. Saya akan mendampingimu itu masuk ke dalam surganya Allah, karena saya berikan syafaat. Yang dimaksud dengan syafaat adalah pembelaan. Siapa yang paling banyak mensuarakan di mulutnya selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Rasulullah akan datang memanggil kita, bukan sahabat, tapi kita dipanggil sebagai saudara. Ila akhwani. Ini hadis sah. Kemudian ada juga hadis yang menjelaskan tentang Bukhari Muslim. Ada satu kota di Mekah, namanya kota Taif. Kota Taif itu namanya kota pengembara. Taif artinya pengembara. Jaraknya dari kota Mekah itu 70 km. Kalau perjalanan hanya 30 menit. Di sana kota Taif sebelum Rasulullah datang, kota Taif itu gersang, panas, tidak ada tanam-tanaman. Tapi banyak orang-orang yang frustasi, orang-orang yang banyak persoalannya, mereka berkumpul di kota Taif. Makanya kota Taif dikatakan kota pengembara, kota penjelajah. Datang Rasulullah untuk menyampaikan Islam di sana. Kemudian Rasulullah ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi juga dianiaya, dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy karena dia tidak mau menerima kebenaran Islam. Sampai-sampai banyak sekali darah Rasulullah menetes di atas tanah kota Taif tersebut dalam hadis itu. Sampai-sampai turun Jibril, ya Habiballah, hei kekasih Allah, katakan saja sekarang, kalau orang-orang yang menganiaya kamu itu mau diasap, maka kami akan mengangkat gunung Uhud untuk menimpakan orang-orang yang menzolimi kamu. Tapi meskipun Rasulullah tubuhnya penuh dengan darah, dengan air mata sedih, dia hanya berdoa. Apa doanya? Allahumma inni ilaika dufa quwati la asabun fa innahu qaumu la ya'lamu. Ya Allah, aku serahkan kemampuanku kepadamu. Aku hanya minta kepadamu ya Allah, la azabun, janganlah engkau timpakan azab orang-orang yang menganiaya saya. Fa innahu qaumu la ya'lamun. Sesungguhnya mereka, dia tidak tahu bahwa saya Rasulullah. Andaikan dia tahu, tidak mungkin saya perlakukan seperti ini. Dan Rasulullah tetap menetes di atas tanah kota Taif. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Berkahnya tetesan darah Rasulullah di kota Taif. Negara yang terhebat nomor 3 dari Mekah dan Madinah adalah kota Taif. Di sana banyak tumbuh-tumbuhan. Dulunya panas, sekarang dingin terus. Ya, persawahan ada di sana. Kebun kurma subur-subur. Buah-buahan, makanya orang yang melakukan ibadah haji dan umrah, makanan buah-buahan yang dimakan di Mekah dan di Madinah itu, di hotel-hotel, di cateringnya itu dari Taif. Ya, berkahnya tetesan darah Rasulullah, tanaman di situ, tanah di sana subur, apel, anggur. Ya, padahal di Mekah dan di Madinah itu kota gersang, tidak ada kebun kecuali kebun kurma. Tapi di Taif banyak orang-orang sultan-sultan di sana, raja-raja membuat rumah, karena di sana musim dingin terus, tidak pernah musim panas. Tidak sama di Mekah dan di Madinah, masih terjadi musim dingin dan musim panas. Musim panasnya di sana biasa sampai 47 derajat Celcius saking panasnya. Kita di tempat kita 37 saja panas, apalagi kalau 47, sangat panas sekali kalau Indonesia tidak bisa tahan kakinya. Tapi kota Taif itu termasuk kota yang diberkahi karena pernah adanya tetesan darah Rasulullah yang menetes di situ. Itulah yang mensuburkan semua tanam-tanaman, sayur-sayuran, termasuk buah kurma, termasuk daging daripada binatang-binatang di sana. Itu sangat luar biasa. Karena itulah doanya Rasulullah, mendoakan orang. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, bisakah kita mendoakan orang yang menganiaya kita, mendoakan dengan selamat? Biasa yelo doang tahu ya rogok bawa ki, yelo doang itu mati, yelo doang tahu hancur. Tapi kita jarang mendoakan orang selamat. Coba Rasulullah, la azabun, janganlah engkau asap ya Allah. Sesungguhnya dia tidak tahu saya. Seandainya dia tahu saya, tidak mungkin saya diperlakukan seperti ini. Ini keutamaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Sehingga Allah menyebut Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya mengutus kamu Muhammad untuk sebagai rahmat kasih sayang dari seluruh alam itu, karena mendoakan orang selamat yang menganiaya kamu. Sedangkan orang yang menganiaya didoakan, apalagi orang yang baik kepadanya.
Juga ada hadis Nabi Muhammad SAW, ini keutamaan Rasulullah. Di Madinah, Rasulullah pernah mengumpulkan sahabat sambil berkata, ya, man sarani ba'da wafat faka'annama sarati fil hayat. Kata Rasulullah, siapa yang mensiarai aku ba'da wafat, setelah kami meninggal, faka'annama sarati fi hayat, seolah-olah dia mensiarai aku pada saat aku masih hidup, fi hayat. Makanya orang yang melangsungkan ibadah haji atau ibadah umrah, melewati saja depan makam Rasulullah, cuma mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, menetes air mata pada kita, tidak lihat wajahnya, tidak melihat wujud tubuhnya. Kenapa kita menangis? Karena Rasulullah juga menangis melihat kita, karena rindu kepada kita, orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu adalah saudaranya Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan di antara kita semua menunaikan ibadah haji dan umrah, bersiarah di Madinah kuburan Rasulullah. Ya, seolah-olah kita mensiarai Rasulullah pada saat fi hayat, pada saat dia masih hidup. Ini keutamaan kehebatan Rasulullah. Dan terakhir hadis Rasulullah diungkap di dalam rangkaian Barzanji. Itu Syekh Ja'far Al-Barzanji. Apa bunyinya di situ? Wadawadatul jibalu bi antakunu lahu zahaban. Suatu ketika Rasulullah diajak untuk menjadi orang kaya. Diajak, "Hei Muhammad, tidakkah kamu mau kaya? Kalau kamu mau kaya, gunung Uhud itu saya akan ubah menjadi emas. Biarlah engkau orang yang terkaya di dunia." Tapi Rasulullah mengatakanlah, tidak, jangan ya Rasulullah. Aku hanya inni uhibbu fawahidah. Aku hanya ingin sesuatu kepadamu ya Allah. Apa itu? La tadkhulun nar bi ummati. Jangan ada satu umatku yang tergelincir masuk ke dalam api nerakamu. Inilah Rasulullah SAW hebatnya sebagai Rasul dan sebagai rahmatan lil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang saya bawakan tentang keutamaan Rasulullah. Marilah kita menggunakan bulan Rabiul Awal ini untuk senantiasa memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sebagai tanda cinta kita kepadanya, dan kita nantinya akan memperoleh syafaat atau pembelaan di negeri akhirat, sehingga bisa akan kita bertemu langsung dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil qadim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikr wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu wassalamu alaikum. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosanya saudara-saudara kami, laki-laki dan perempuan, baik masih hidup maupun yang mati. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kalau bukan dengan ampunan-Mu, kalau bukan dengan kekasih-Mu, kalau bukan dengan petunjuk-Mu, maka kami termasuk orang yang rugi di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau mendengarkan doanya kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam hormat kami, dan salam kemuliaan kami kepada rohnya kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah kami di padang mahsyar nanti ya Allah, untuk mempertemukan dengan kekasih-Mu, yaitu wujudnya, hakikinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah tapak tangan kami ini ya Allah. Anak yang sedang menuntut ilmu di sekolah ini ya Allah, berkahilah pelajarannya ya Allah. Jadikan pelajarannya sebagai bimbingan dunia dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkahilah lidah kami ya Allah untuk sempurna mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di ujung hidup kami. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah pada saat amal kami sudah sempurna dan dosa kami sudah terhapus ya Allah. Ya Allah, matikan hamba-Mu dalam keadaan husnul khatimah, baik di ujung hidupnya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Liyaqimis shalah.